few moments later. No uniform, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nuts. When I pulled on the lot, that's stunt. Trapped in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahidah Nabila Arifah dari kelompok 1 tim 2. Di sini saya akan menjelaskan soal pertama, yaitu di sebuah universitas, dekan fakultas mengatakan setiap mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar lulus dengan baik. Bagaimana bentuk negasi dari pernyataan tersebut? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Jawabannya, negasi dari pernyataan setiap mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar lulus dengan baik adalah ada mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar dan tidak lulus dengan baik. Baik, soal yang kedua yaitu Tika pergi ke sebuah acara di universitasnya bersama temannya. Lalu dalam suatu acara tersebut terdapat 200 peserta. 70% peserta adalah mahasiswa, 20% peserta lagi adalah dosen, dan 10% peserta lagi adalah tamu undangan. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah dosen? Jawabannya, pertanyaannya kan jumlah dosen, berapa banyak jumlah dosen? Jadi yang kita cari itu cuma jumlah dosennya, jumlah peserta yang mahasiswa sama tamu undangan gak usah dihitung. Jadi jumlah dosen sama dengan jumlah dosennya berapa nih? Jumlah dosennya ada 200% dikali jumlah seluruh peserta, yaitu 200. Jadi jumlah dosen sama dengan 20% itu sama dengan 20/100. Jumlah peserta sama dengan 20/100 dikali 200 sama dengan 40. Soal nomor 3. Seorang pedagang membeli 3 jenis buah. Ia membeli 50 apel, 30 pisang, dan 20 jeruk. Jika ia ingin menjual apel dengan harga 5.000 per buah, pisang dengan harga 3.000 per buah, dan jeruk dengan harga 4.000 per buah, berapa total pendapatan yang akan diterima pedagang tersebut jika semua buah terjual? Jadi untuk penyelesaian soal nomor 3 ini, kita bisa lihat dulu apa yang kita ketahui dari soal tersebut, yaitu yang pertama ada apel, yaitu 50 buah, harga per buahnya 5.000, dan pisang ada 30 buah dan harga per buahnya itu 3.000, dan jeruk itu 20 buah dan harga per buahnya 4.000. Nah, di situ kita bisa mendapatkan pendapatan dari masing-masing jenis buah. Yang pertama ada apel, yaitu 50 kali 5.000 sama dengan 255.000, dan pendapatan pisang 30 kali 3.000 sama dengan 90.000, dan ada pendapatan dari jeruk, yaitu 20 dikali 4.000 sama dengan 80.000. Jadi total pendapatannya apel 250.000 ditambah pisang 90.000 dan ditambah pendapatan jeruk yaitu 80.000. Jadi total pendapatannya itu ada 420.000. Jadi jika semua buah tersebut terjual, maka pendapatan yang akan didapat yaitu Rp420.000. Selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu di sebuah sekolah menengah, guru matematika ingin mengetahui beberapa banyak. Selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu di sebuah sekolah menengah, guru matematika ingin mengetahui berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata dalam ujian matematika terakhir. Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata dalam kurung 75 dalam ujian matematika. Jadi untuk pembahasan soalnya, rata-rata nilai siswa sama dengan 75. Nilai siswa adalah hasil ujian matematika masing-masing siswa. Jumlah siswa belum memengaruhi pernyataan eksistensial karena fokusnya adalah
keberadaan. Jika misalnya data nilai siswa adalah X sama dengan 72, 80, 65, 90, 75, 78, maka siswa dengan nilai lebih dari 75 adalah 80, 90, dan 78. Maka jumlah siswa yang memenuhi kondisi adalah 3 orang siswa. Baik, soal yang kelima, yaitu di sebuah restoran ada 2 aturan, yaitu aturan pertama, jika pelanggan memesan makanan, maka pelanggan harus membayar. Aturan kedua berbunyi, jika pelanggan tidak membayar, maka pelanggan tidak memesan makanan. Suatu hari Bu Siti berkata, "Saya mau pesan spaghetti." Berdasarkan pernyataan Bu Siti dan aturan di restoran tersebut, apakah Bu Siti pasti membayar makanan? Menjelaskan alasanmu. Jawabannya, ya, Bu Siti pasti membayar makanan. Karena Bu Siti ngomong, "Saya mau pesan makanan." Kalau pesan makanan otomatis membayar. Dan berdasarkan aturan di restoran tersebut, siapapun yang memesan makanan pasti selalu membayar. Soal berikutnya, di sebuah sekolah terdapat 2 jenis siswa, siswa yang suka matematika dan siswa yang tidak suka matematika. Diketahui bahwa semua siswa yang suka matematika mendapatkan nilai rata-rata di atas 80, sedangkan siswa yang tidak suka matematika mendapatkan nilai rata-rata di bawah 70. Pada akhir semester, Andi adalah seorang siswa yang mendapatkan nilai rata-rata 85. Berdasarkan informasi di atas, apakah Andi termasuk siswa yang suka matematika? Dari soal tadi, Andi termasuk siswa yang suka matematika. Berdasarkan pernyataan pertama, semua siswa yang suka matematika mendapatkan nilai rata-rata di atas 80. Karena Andi mendapatkan nilai rata-rata 85, maka sesuai dengan definisi tersebut, Andi pasti adalah siswa yang suka matematika. Jadi lanjut soal nomor 7. Di sebuah desa kecil, semua warga memiliki paling sedikit satu jenis hewan peliharaan, yaitu kucing atau anjing. Sebagian warga memiliki keduanya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pernyataan berikut benar. Jadi pernyataan A, semua warga yang memiliki kucing juga memiliki anjing. Untuk membuktikan atau menyangkal pernyataan tersebut, peneliti melakukan survei kepada 10 warga secara acak. Hasil survei menunjukkan bahwa 5 warga memiliki kucing dan anjing, 3 warga hanya memiliki kucing, 2 warga hanya memiliki anjing. Dari pernyataan di atas, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan data survei, apakah pernyataan A benar? Terus pertanyaan yang kedua, tulisan negasi dari pernyataan A, apakah negasi tersebut benar? Terus soal ketiga, jika kamu menjadi peneliti, kesimpulan apa yang dapat kamu tarik dari data survei ini mengenai kepemilikan hewan peliharaan di desa tersebut? Langsung saja pada pembahasan soal nomor 7 tadi. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa total warga yang disurvei ada 10 warga. Lalu 5 warga memiliki kucing dan anjing, 3 warga hanya memiliki kucing, lalu 2 warga hanya memiliki anjing. Nah, untuk menjawab pertanyaan soal pertama, kita bisa melihat dulu total warga yang memiliki kucing, yaitu warga yang memiliki kucing dan anjing ditambah warga yang hanya memiliki kucing. Jadi warga yang memiliki kucing dan anjing ada 5, lalu warga yang hanya memiliki kucing hanya 3. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8 warga. Jadi kesimpulannya, pernyataan A tidak benar karena ada warga 3 orang yang memiliki kucing tetapi tidak memiliki anjing. Lalu pertanyaan kedua, kita bisa lihat bahwa berdasarkan data survei terdapat 3 warga yang hanya memiliki kucing dan tidak memiliki anjing. Lalu hal ini mendukung negasi dari pernyataan A. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat bahwa negasi dari pernyataan A itu benar karena data survei menunjukkan bahwa ada warga yang memiliki kucing tetapi tidak memiliki anjing. Terus dari pertanyaan ketiga kita dapat lihat bahwa sebagian besar warga memiliki kucing. Dari total 10 warga, 8 warga atau 80% memiliki kucing, baik hanya kucing ataupun
bersama anjing. Lalu sebagian kecil warga hanya memiliki anjing, yaitu sebanyak 2 warga 20% hanya memiliki anjing. Terus ada kepemilikan kucing lebih umum daripada anjing, karena jumlah warga yang memiliki kucing 8 warga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah warga yang memiliki anjing, yaitu 7 warga. Selanjutnya yang terakhir ada tidak semua warga yang memiliki kucing juga memiliki anjing. Jadi ada 3 warga atau 30% yang hanya memiliki kucing. Yang kedelapan yaitu Dina adalah seorang pelajar yang selalu belajar setiap malam. Suatu hari temannya Rani sedang berbicara dengan teman-teman lainnya dan mengatakan Dina tidak pernah belajar, tetapi dia selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Menurutmu apakah pernyataan Rani ini termasuk sebuah kontradiksi? Jelaskan alasanmu berdasarkan logika. Jawabannya, kita lihat dulu nih. Rani mengatakan Dina tidak pernah belajar, yang berarti Dina tidak melakukan aktivitas belajar. Namun Rani juga mengatakan Dina selalu mengerjakan tugas tepat waktu, yang berarti Dina memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengerjakan tugas. Jika Dina tidak pernah belajar, maka tidak mungkin bagi Dina tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Jika Dina selalu mengerjakan tugas tepat waktu, maka Dina pasti melakukan aktivitas belajar. Kesimpulannya adalah pernyataan Rani mengandung kontradiksi karena menggabungkan dua pernyataan yang saling bertentangan. Dan untuk memperbaiki pernyataan ini, Rani bisa mengatakan Dina selalu belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu, atau bisa juga Dina tidak pernah belajar tapi masih bisa mengerjakan tugas tepat waktu dengan cara lain, misalnya dengan cara mengcopy pekerjaan temannya. Lanjut ada soal nomor terakhir, yaitu nomor 9. Di sebuah kelas, guru menyampaikan pernyataan berikut. Semua siswa yang mengikuti les matematika pasti memahami materi ujian. Nah, apakah pernyataan tersebut ekuivalen dengan tidak ada siswa yang memahami materi ujian jika mereka tidak mengikuti les matematika? Lalu jelaskan dengan logika. Nah, dengan kita melihat pernyataan dari soal tadi, kita dapat menganalisis pernyataan aslinya dulu. Jadi semua siswa yang mengikuti les matematika pasti memahami materi ujian. Lalu ada pernyataan yang diuji, yaitu tidak ada siswa yang memahami materi ujian jika mereka tidak mengikuti les matematika. Jadi dapat kita simpulkan dari pernyataan tersebut bahwa kedua pernyataan tidak ekuivalen karena bentuk logisnya berbeda. Kenapa? Karena pernyataan asli memastikan bahwa semua siswa yang mengikuti les memahami materi ujian. Tapi pernyataan yang diuji menyatakan bahwa siswa hanya memahami materi ujian jika mereka mengikuti les yang lebih kuat dan membatasi. Baik, soal berikutnya lagi. Seorang ibu berkata kepada anaknya, "Tidak benar bahwa kamu tidak menyelesaikan PR dan juga tidak membersihkan kamar." Ubah pernyataan tersebut menggunakan hukum De Morgan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum De Morgan. Hukum De Morgan adalah dua aturan dalam logika yang menghubungkan negasi dari konjungsi dan disjungsi. Dalam konteks ini, kita akan menggunakan hukum tersebut untuk mengubah pernyataan yang diberikan. Pernyataan awal, ibu berkata kepada anaknya, "Tidak benar bahwa kamu tidak menyelesaikan PR dan juga tidak membersihkan kamar." Mari kita identifikasi bagian-bagian dari pernyataan tersebut. Pernyataan 1, kamu tidak menyelesaikan PR. Pernyataan 2, kamu tidak membersihkan kamar. Lalu setelah kita identifikasi pernyataan tadi, kita akan menyusun ulang pernyataan. Dengan mengganti pernyataan 1 dan pernyataan 2, kita mendapatkan kamu sudah menyelesaikan PR atau kamu sudah membersihkan kamar. Jadi kesimpulannya adalah pernyataan yang diubah menggunakan hukum De Morgan adalah kamu sudah menyelesaikan PR atau kamu sudah membersihkan kamar.